Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Aja Salma. Di sini saya sebagai perwakilan anggota kelompok saya yang beranggotakan Nina Karlina, Afifa Nur Cahyati, Desi Yulia, Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan peredaran produk obat nyamuk hit akibat penggunaan bahan berbahaya PTMM. Produk obat nyamuk hit yang dimulai pada tahun 1996 oleh PTMM menjadi kasus yang cukup besar karena penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Meskipun produk ini dijual dengan harga murah dan dikenal sebagai obat nyamuk yang efektif, ternyata penggunaannya mengandung zat berbahaya seperti proposur dan diklorvos yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius. Ketika ditemukan bahwa kedua zat ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, produk hit akhirnya ditarik dari peredaran, menimbulkan dampak hukum, ekonomi, dan sosial bagi perusahaan serta konsumen. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang pertama yaitu masalah keamanan produk. Produk hit dijual PTMM sebagai obat nyamuk murah dan efektif yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti proposur dan diklorvos yang dapat menyebabkan keracunan dan masalah kesehatan jangka panjang. Yang kedua yaitu ada pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas. PTMM mengelabui pelanggan dengan mempromosikan produk ini sebagai obat nyamuk murah dan ampuh karena tidak memberikan informasi yang jelas dan cukup tentang bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam produk mereka. Yang ketiga yaitu adalah ada pelanggaran terhadap standar keselamatan produk. Dalam kasus ini, PTMM menggunakan zat kimia yang dilarang seperti diklorvos yang diketahui memiliki efek berbahaya terhadap kesehatan manusia dan masih diproduksi serta dipasarkan dengan kandungan yang berbahaya. Yang keempat yaitu ada pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan. PTMM mengabaikan kewajiban sosialnya dengan mengutamakan kesehatan masyarakat dan keselamatan konsumen. Sebagai produsen, PTMM tidak hanya bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan konsumen yang membeli produk mereka. Yang kelima yaitu ada prosedur penarikan produk dari pasar. Hukum bisnis mengatur penarikan barang yang cacat atau berbahaya dari pasar. PTMM terbukti menjual produk membahayakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tentang penarikan produk yang terlambat yang dapat membahayakan konsumen yang sudah terpapar produk berbahaya tersebut. Yang keenam yaitu ada pelanggaran hukum lingkungan dan kesehatan. PTMM tidak mematuhi hukum yang mengatur bahan kimia berbahaya dan limbah beracun karena penggunaan bahan kimia berbahaya menyebabkan pencemaran lingkungan dan merusak kesehatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi kasus PTMM. Yang pertama yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan produk. Yang kedua yaitu ada peningkatan transparansi dan penyampaian informasi kepada konsumen. Yang ketiga, peningkatan pengawasan dan pengujian produk. Yang keempat, proses penarikan produk dari peredaran dengan cepat. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih kuat. Yang keenam, penguatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang ketat dalam produksi konsumen akibat kelalaian dalam memantau kandungan bahan kimia berbahaya dalam produknya. PTMM mengalami kerugian hukum dan reputasi. Untuk mengatasi efek negatif ini, produk harus ditarik dan konsumen yang dirugikan harus dipertanggungjawabkan. Produk hit yang dijual oleh PTMM telah merugikan banyak konsumen karena lalai memasukkan dua zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan hasil analisa bersama bahwa kasus tersebut dinyatakan melanggar hak perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu ada saran
Yang pertama, konsumen harus meningkatkan kehati-hatian dalam memberi produk dan melihat kandungan produk yang akan digunakan. Yang kedua, pemerintah harus lebih ketat untuk pengawasan terhadap peredaran produk, terutama yang mengandung bahan kimia. Yang ketiga, perusahaan dapat belajar untuk lebih menekankan tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap lini bisnis yang dijalankan. Yang keempat, adanya peningkatan standar keselamatan produk, pengetahuan masyarakat tentang bahan kimia berbahaya, dan penguatan mekanisme hukum dan prosedur penarikan produk dari pasar. Yang kelima, sebelum mengedarkan produk, perusahaan hendaknya memastikan keamanan produk untuk konsumennya. Yang keenam, pelaku usaha harus mencantumkan secara jelas komposisi yang digunakan serta menaati Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pelaku Usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.